Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan Al-Haditsu Tsamin wal Ishrun. Hadis yang ke-28. Ad-dinu yusrun. Agama Islam ini mudah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Rawahu al-Bukhari wa fi lafdhin wal qasdah tablughu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Tidak ada seorang pun yang melakukan agama ini dengan memberat-beratkan diri sendiri, kecuali pasti akan terkalahkan. Maka hendaklah kalian senantiasa meniti jalan yang benar. Wa qaribu, dan senantiasa memperhatikan kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan. Wa absiru, dan hendaklah kalian senantiasa memberi kabar gembira kepada orang lain. Wasta'inu bil ghudwati war rawhah, dan hendaklah kalian banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Wa syai'in min duljah, dan di malam hari, di suatu malam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam lafaz yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hendaknya kalian sederhana dalam beragama, niscaya kalian akan mencapai derajat yang baik dalam agama ini. Naam. Ini adalah merupakan hadis yang sangat agung, disebabkan memuat
prinsip dasar tentang bagaimana cara kita dalam beragama dan melaksanakan agama ini. Rasulullah telah menyatakan inna dina yusrun, sungguhnya agama Islam ini mudah. Bukan boleh seenaknya dalam melaksanakan ajaran agama, bukan. Tetapi seandainya dilaksanakan apa adanya sesuai dengan yang asli, yang murni dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka orang yang mengamalkannya akan merasakan kemudahan-kemudahan. Hal ini dibuktikan. Nah, sholat 5 waktu misalkan, ini tidak langsung diwajibkan dalam satu waktu, tetapi ada jarak antara waktu sholat yang satu dengan waktu sholat yang lain, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan. Sholat subuh misalkan, mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Selesai sholat subuh, tidak langsung sholat zuhur, ya, selisihnya agak panjang, karena memang Allah Maha tahu saat itu aktivitas hambanya padat, tetap bekerja ataupun belajar dan yang lainnya, ya kan? Sehingga dikasih kesempatan yang cukup panjang setelah sholat subuh tadi. Baru setelah tergelincirnya matahari zawal, ada syariat sholat apa ini? Zuhur. Selesai bekerja, selesai beraktivitas. Nah, tidak langsung sholat asar. Nah, tapi dikasih kesempatan untuk beristirahat di siang hari, atau mungkin melanjutkan aktivitas, sisa-sisa aktivitas yang masih belum selesai. Baru setelah bayangan benda sama dengan bendanya, selain bayangan zawal, masuklah waktu sholat apa ini? Asar. Habis sholat asar, gak langsung sholat maghrib, dikasih kesempatan untuk bisa refreshing atau mungkin melakukan aktivitas yang lain yang mungkin tidak terlalu berat sore hari, ya, untuk menyegarkan kembali suasana aktivitas harian, ya. Setelah itu baru melaksanakan apa ini? Sholat maghrib ketika terbenamnya matahari di ufuk barat. Nah, karena sholat maghrib itu sudah malam, ya, supaya tidak luput dari sholat karena tidur dan lain sebagainya, jarak antara waktu maghrib sama isya diperpendek. Jarak yang terpendek itu antara maghrib sama apa ini? Isya. Langsung ketika muncul syafaq merah yang ada di apa ini? Ufuk barat. Masuklah waktu sholat apa ini? Isya. Syafaqnya telah hilang. Setelah itu enggak langsung sholat subuh, karena memang membutuhkan tidur. Ya, tidurnya juga butuh yang lama, ya kan? Baru ketika terbit fajar shodiq, ada lagi sholat apa ini? Subuh. Sudah dikasih waktu yang sesuai dengan aktivitas kebanyakan manusia. Nah, sholatnya juga tidaklah banyak jumlah rakaatnya. Tidak sebagaimana apa ini? Umat-umat terdahulu. Ini kemudahan. Begitu pun dalam sholat. Kalau nggak mampu dengan berdiri, boleh dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan duduk, boleh dengan apa ini? Berbaring. Gampang. Kalau nggak mampu dengan berbaring, ya dengan disyaraf. Kemudian zakat juga tidak diwajibkan kepada setiap orang. Hanya yang kaya-kaya saja. Seandainya semua orang Islam wajib zakat, baik yang kaya ataupun yang miskin, memberatkan, ya kan? Alhamdulillah. Puasa juga demikian.
cuma 1 bulan dalam 1 tahun yang jumlahnya 12 bulan tadi itu. Nah, kalau wajib puasa tiap bulan begitu ya. Nah, ya. Jadi 11 bulan enggak puasa. Ya. Cuma 1 bulan puasanya. Itu pun tidak sehari semalam, cuma setengah hari. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Haji juga demikian. Hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Seandainya setiap orang Islam wajib haji, kaya atau miskin, dan itu langsung harus dilaksanakan, memberatkan. Ya. Nah, dan masih banyak yang lain, contoh-contoh kemudahan-kemudahan dalam syariat Islam ini. Pokoknya kalau kita ini berusaha mengamalkan Islam apa adanya, yang murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ditambah-tambah, nah, maka akan merasakan kemudahan-kemudahan. Enak, gampang begitu, ya. Yang kedua, prinsip yang harus kita tanamkan ialah hendaknya aktivitas kita atau kegiatan kita itu kita sesuaikan dengan syariat. Jangan syariat yang dituntut untuk menyesuaikan dengan aktivitas kita. Nah, kalau salah dalam prinsip ini, dia akan merasakan keadaan berat. Ya, misalkan dia seenaknya bekerja, seenaknya beraktivitas. Nah, tidak mau tahu syariat. Ternyata ketika dia minta keterangan tentang syariat, syariat melarangnya. Dalam keadaan dia sudah melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Muncullah banyak masalah. Ya, kalau saya meninggalkan ini dan itu akan begini, akan begitu. Ya, terasa berat. Karena kebiasaan syariat dituntut untuk sesuai dengan aktivitasnya. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan aturan syariat, maka insya Allah mudah, gampang. Tak tentukan. Seorang perempuan yang biasa pergi kemana-mana sendirian. Ya. Tak mau peduli dengan syariat. Ketika dikasih tahu, la tusafirul mar'atu illa wa ma'aha mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali disertai dengan apa ini? Mahramnya. Akhirnya dia mengeluh, berat kalau begitu, ya. Saya sudah biasa kemana-mana sendirian, suami saya juga nggak mau tahu saya. Akhirnya kan beralasan dengan keadaan, seolah-olah syariat itu apa ini? Berat. Tapi kalau sudah sejak dini dibiasakan, aktivitas kita ini kita sesuaikan dengan syariat, akan mudah dan gampang. Sudah biasa. Kalau safar dikawal sama mahramnya, ya. Mahramnya juga mengetahui tentang masalah itu, kan enak, ya. Kata Dika. Dan lain sebagainya. Kemudian akan disebutkan dalam hadis ini, wala yushadad dina ahad illa ghalabah. Kalau ada yang coba-coba mempersulit diri sendiri dalam pelaksanaan agama ini, pasti dia akan terkalahkan. Nambah-nambah sendiri yang tidak pernah ditambahkan oleh agama, maka lama-lama dia akan terkalahkan oleh agama ini. Artinya dia akan tersingkir dari agama yang benar. Berat sendiri, kemudian malas sendiri, ya. Misalkan dalam hadis disebutkan kita disyariatkan banyak-banyak membaca apa ini? Subhanallah bihamdih, disebutkan 1 hari 1 kali. Subhanallah bihamdih. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai sore harinya. Kalau pagi. Kalau sore akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa ini? Pagi hari. Dia enggak puas dengan 100. Bacanya 1000. Ya. 100 itu sudah lumayan banyak. Dia malah memperberat diri sendiri, bacanya 1000 kali. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya dia nggak kuat sendiri. Lama-lama apa ini? Meninggalkannya sendiri. Sudah demikian,
dia dikatakan telah melakukan tambahan dalam agama. Nah, contoh, sholat sunnah sudah disebutkan kapan saja pelaksanaannya, ya. Pakai sholat sunat yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam bulan Rajab ini ada istilah sholat sunnah apa? Raghaib. Sholat sunnah raghaib itu dilaksanakan malam Jumat pertama bulan Rajab. Sholatnya setelah sholat maghrib, ya. Nah, apa ribu rakaat gitu. Diberat-beratkan sendiri, ya. Diberat-beratkan sendiri, capek-capek sendiri, ya. Dosa-dosa yang tanggung sendiri. Begitu. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Ya. Orang mati, sudah mati, ya kan, sudah didoakan saja. Tapi harus diselamati 3 harinya, 7 harinya, 11 harinya, 20 harinya, apa lagi? 40 harinya, terus 100 harinya, terus 1000 harinya. Terus setiap tahun. Ya. Akhirnya yang enggak punya utang-utang sana, utang-utang sini, ya, dan lain sebagainya untuk bisa menyelenggarakan acara yang wajib menurut mereka yang memperberat pelaksanaan agama Islam sendiri. Paham ya? Nah, pasti akan terkalahkan. Terkalahkan di sini dia akan berat melaksanakannya. Samping itu dia mendapat dosa karena melakukan sesuatu yang memang tidak disyariatkan dalam agama ini. Fasad itu, maka adalah kalian melakukan tasdid. Yang dimaksud dengan tasdid ialah al-qaulus sadid wal amalus sadid wat tariqur rasyid. Hendaklah kalian berkata yang benar, beramal dengan benar, menempuh jalan yang benar. Nah, fasad itu. Ini perintah dari Rasulullah. Hendaklah kalian senantiasa berkata yang benar, beramal yang benar, dan menempuh jalan yang benar. Baik. Berkata yang benar ialah perkataan yang dianggap baik dan benar oleh syariat. Jangan suka membuat pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari syariat. Jangan suka berkata bohong. Jangan suka berkata dusta. Jangan suka ceramah yang kemudian ceramahnya ternyata isinya ialah bid'ah dan penyimpangan. Semuanya bertolak belakang dengan prinsip at-tasdid. Kalau berbuat juga begitu, al-fi'lus sadid atau al-amalus sadid. Perbuatannya harus benar, dikoreksi. Sudah sesuai dengan sunnah Rasul apa belum? Ada penyimpangan apa tidak? Amaliyah sehari-harinya ini sudah sesuai dengan syariat apa tidak? Nah, demikian. Kemudian at-tariqur rasyid, berusaha menempuh jalan yang lurus. Prinsipnya itu sudah sesuai dengan prinsipnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat atau tidak. Nah, walaupun ucapannya baik, amalannya baik, tapi ternyata jalannya salah, nah, itu bisa salah, sesat. Nah, kemudian waqaribu. Nah, dan hendaklah kalian berusaha untuk meniti jalan yang benar. Nah, muqarabah itu paling tidak mendekati sempurna, gitu ya. Kalau tidak bisa maksimal, paling tidak mendekati apa ini? Maksimal. Qaribu atau muqarabah, atau mendekati. Jika ada orang yang memang tidak mampu untuk berbuat secara keseluruhan, ya jangan meninggalkan secara keseluruhan. Paling tidak melakukan yang mendekati sempurna, ya. Kalau nggak bisa sedekah dengan cara yang banyak,
dia sedekah dengan apa ini? Sesuai dengan kemampuan. Padahal kalau tidak bisa membantu dengan cara yang banyak, maka kita membantu dengan cara yang semampunya. Yang penting membantu. Itu sama dengan istilah fattaqullaha mastata'tum. Ya, namanya al-muqarabah. Nah, kemudian wa abshiru. Dan hendaklah kalian biasa membuat gembira orang, tidak membuat takut. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'assiru. Hendaklah kalian memberi kemudahan dan tidak mempersulit. Wa basyiru wala tunaffiru. Dan suka memberi kabar gembira yang menyenangkan. Jangan suka membuat lari orang. Jangan nakut-nakuti, ya. Nah, kalau kita berdakwah itu harus punya prinsip kayak gini. Yassiru wala tu'assiru. Dilihat siapa yang kita hadapi. Ini orang terkenal malas ibadahnya, ya. Nah, ya paling tidak bagaimana supaya orang ini mau kembali ke jalan yang baik, dikasih sesuatu yang ringan-ringan dulu. Jangan yang berat-berat dulu. Imannya masih lemah. Jangan dikasih beban yang menyebabkan imannya yang masih lemah itu semakin lemah. Basyiru wala tunaffiru. Kasih semangat. Kasih motivasi. Jangan ditakut-takuti lari. Ya. Apalagi yang masih lemah imannya. Jangan takut-takuti. Ya. Nah. Seperti itu. Ada yang memang berani melakukan sesuatu yang mengandung banyak resiko. Kan imannya sudah kuat. Ya. Nah. Yang masih lemah-lemah, dikasih kabar gembira. Disenangkan dulu. Ya. Didekati dulu. Pelan-pelan. Ya. Tak bisa disamakan satu sama yang lain. Ya. Satunya bisa menanggung beban syariat yang berat karena kuat imannya. Satunya lagi gak mampu karena masih lemah apa ini? Imannya. Ya, yang lemah-lemah tadi itu. Ya. Ya dihibur, ya, dikasih motivasi biar kuat imannya. Kalau sudah kuat, baru ya sampaikanlah prinsip-prinsip yang berat kalau diamalkan, ya. Jadi orang awam masih belum tahu dakwah salafiyah, ya. Jangan kemudian langsung sekali pertemuan dia pengen langsung berubah menjadi salaf itu lain. Nah, dari mana Pak? Gitu. Oh, saya dari kampung ini. Saya senang ngaji salaf, ya. Nah, baru tahu saya tadi malam. Maaf Pak, ya. Jenggotnya ini Pak, nggak boleh cukur. Ya. Ini sirwalnya Pak, harus dipakai. Ya. Harus di atas mata kaki. Ya. Nah. Kemudian udah nggak boleh ikut ini, ikut itu, ya. Kemudian langsung sikat habis. Nah. Kalau orang semacam itu langsung ditakut-takuti ya gitu, ya. Baginya itu kan sesuatu yang berat, ya kan? Karena masih belum terbiasa. Lari. Nggak berani ya, lari. Perasaan berat, kan namanya suatu. Sama. Ya, seolah-olah disuruh naik ke langit, nggak ada tangganya, ya berat. Maka bertahap, ya, mahlan, pelan-pelan, ya. Oh, Masya Allah, ahlan wa sahlan, ya. Di sini banyak kajian Pak, ya. Ini kajiannya di sini, ada yang di sana, silakan ikut, ya. Nah, udah, yang penting rajin taklimnya dulu. Biar mendapatkan siraman-siraman keagamaan yang cukup. Biarkan iman itu tumbuh bersemi di hati. Kalau sudah menghujam, gak usah kita yang maksa untuk kemudian dia merubah gaya hidupnya selama ini menjadi gaya hidup yang baru, yang baik dan benar. Dia akan apa ini? Merubahnya sendiri.
Oh, ternyata jenggot-jenggot saya terlalu banyak ini, nggak boleh diapa-apakan ya. Saya akan pertahankan sampai mati. Oh, ya. Alhamdulillah, gitu. Jadi pasti dia bertanya, gimana Ustaz dengan jenggot-jenggot saya yang sudah hilang? Apakah saya wajib mencarinya kembali? Nah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya, nggak usah dicari kemudian disambung lagi karena merasa berdosa. Ya, nah biasa orang gitu. Ya, dia tahu sendiri apa yang salah dari dirinya akan terasa sendiri. Kalau apa ini? Mana sudah apa ini? Sudah mantap di hati. Kalau belum apa-apa sudah dikasih macam-macam sesuatu yang berat yang tidak biasa dia lakukan, lari. Paling saya taklim suruh ini suruh itu, ya kapok saya. Ya. Ada kasus nyata memang. Ya. Dia itu perokok, tapi dia senang taklim di markas-markas dakwah salafiyah. Nah, yang namanya orang baru belajar taklim ya. Nah, yang namanya meninggalkan rokok itu berat sekali ya kan? Lagi sudah ketagihan, satu hari itu bisa menghabiskan 1 kardus itu rokok ya. Nah, ada ikhwan-ikhwan yang mungkin semangat dakwahnya tinggi ya. Melihat ada peserta jamaah taklimnya yang masih merokok. Setiap kali ada yang datang seperti itu, mesti tanya, saat apa hukumnya rokok? Apakah boleh kita berteman dengan orang yang merokok? Gitu. Akhirnya ustaznya kan karena nggak tahu. Disampaikan, rokok itu murni madarat. Khamr saja yang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya masih ada manfaatnya, diharamkan. Apalagi rokok yang merupakan ainul madarat, ainul mafsadah. Murni madarat, nggak ada manfaatnya. Untuk kesehatan tubuh nggak ada sama sekali. Nah, lebih haram lagi. Mesti terus disinggung masalah rokok. Malu, ya. Nah, seolah-olah dia dihakimi di forum itu. Nah, tak ada yang perlu disalahkan dalam hal penyampaian. Tapi siasat dakwah itu perlu. Ya, nah, orang semacam itu, ya dipupuk dulu keimanannya. Ya, insya Allah kalau sudah paham, dia akan meninggalkannya sendiri. Nggak usah kita yang ikut campur tangan, ya. Nah, kadzalik. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Kalau kalian melihat teman-teman kalian yang masih baru taklim, ya, yang masih perlu dibina, dipupuk keimanannya, ya. Pertanyaannya itu jangan suka menghakimi teman antum itu, ya. Nah, saja kan nggak tahu. Ini yang masih yang sudah lama atau yang masih baru, ya. Nah, khawatir kabur, ya. Wa basyir wa la tudafir. Khawatirnya apa ini? Kabur. Ya. Belum sudah apa ini? Kabur, masih setengah mainan. Paham ya? Jadi tahan, tunggu dulu. Ada yang lebih penting yang harus dibereskan dari orang itu. Apa itu? Akidahnya, prinsipnya. Ya. Nah, kalau sudah beres itunya, insya Allah, ya, sekedar meninggalkan rokok gampang. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka sebelum adanya pengharaman khamr biasa minum khamr. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu biasa minum khamr. Semoga ada larangan. Bisa mabuk, biasa. Tidak langsung saat pertama kali Rasulullah berdakwah itu langsung kemudian turun ayat khamr, tidak. Tapi dibina tauhidnya, akidahnya mantap. Sampai pada tingkat mereka sudah mapan tauhidnya, kuat akidahnya, baru Allah menurunkan apa ini? Ayat tentang pengharaman khamr.
Bahkan ayat mengharamkan khamr ini tidak langsung haram, tidak. Tapi ada tahapan. Tahapan seruan, sebaiknya ditinggalkan. Tahapan alasan, kalau khamr itu memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Tahapannya ketika baru disuruh untuk menghentikan. Ketika ada perintah untuk menghentikan itu, semua sahabat yang mereka itu biasa minum khamr langsung menumpahkan khamrnya. Nah, buang semua. Tak pakai nunggu lama-lama. Padahal sudah biasa, ya kan? Kadzalika. Kalau orang itu sudah mantap keimanan dan tauhidnya dalam hati, prinsipnya sudah benar, ya, kita akan meninggalkannya sendiri. Jadi kitalah yang bisa kita jadikan sebagai ibrah, ya. Kenapa dulu kita kok meninggalkan itu dan itu, ya? Nah, apakah langsung? Ya, setelah tahu, setelah mantap baru ditinggalkan, ya kan? Nah, seperti itu. Jangan tergesa-gesa, sebagaimana dia juga tidak ingin tergesa-gesa. Nah, toyib, bertobat dari penyimpangan itu memang harus segera. Cuma ngasih pengarahan orang, ngasih bimbingan itu butuh tahapan. Wa absiru wa la tunaffiru. Atau wa bassiru wa la tunaffiru. Dalam riwayat yang lain. Baik, barakallahu fikum. Ini nasihat dari saya untuk antum semuanya supaya tidak tergesa-gesa dalam berdakwah, ya. Nah, selanjutnya, wasta'inu bil hudwati wa rauhati wa syai'in min dulja. Dan minta tolong kalian pada waktu pagi, sore dan sebagian malam. Syai'an minat durja, sebagian malam di sini ialah malam yang mendekati sholat subuh. Nah, baik. Di sini ada syariat untuk beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu apapun, di keadaan apapun, khususnya di pagi hari, sore hari dan sedikit malam. Itu penghujung malam terakhir. Waktu-waktu apa ini? Mustajab dalam berdoa. Ya, waktu-waktu mustajab dalam berdoa itu pagi hari. Ya, nah kemudian sore hari. Ada zikir pagi, zikir apa ini? Sore. Wa fil lafzin wal qasda, al qasda tablughu. Hendaklah kalian sederhana dalam mengamalkan agama, kalian akan mencapai derajat yang tinggi dalam agama. Ini menunjukkan larangan bersikap al-ghulu, berlebih-lebihan, ya. Baik berlebih-lebihan dalam mengamalkan sesuatu dengan menambah yang tidak pernah diajarkan, atau berlebih-lebihan dalam mengurangi sesuatu yang harusnya dilaksanakan. Nah, begitu. Al-ifrat wa tafrid. Kalau yang berlebih-lebihan dalam menambah, ya, yang enggak ada aturannya, ditambah lagi aturannya. Berlebihan dalam mengurangi itu, ya. Berlebihan dalam meninggalkan, ya. Sholat 5 waktu ditinggalkan semua. Ini tinggalkan semuanya juga boleh. Ya, al-qasda, al-qasda. Dalam hadis ini berarti ada beberapa kaidah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika mensarah hadis ini. Nah, diambillah paling tidak 5 kaidah dari hadis ini. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, at-taysir syamil li syariah ala wajhil umum. Kaidah yang pertama, syariat Islam ini secara keseluruhan memiliki kemudahan. Enggak ada unsur memberatkan. Sesuai dengan fitrah yang masih bersih. Sesuai dengan keadaan hamba. Nah, tapi jangan bermudah-mudahan dalam Islam. Beda ya. Islam itu mudah, tapi jangan apa ini? Bermudah-mudahan dalam Islam. Bermudah-mudahan itu ya seenaknya sendiri dalam beragama, ya. Nah. Enggak apa-apa, dikit-dikit maksiat. Ya, mana ada yang bersih dari maksiat? Ya. Jangan. Bermudah-mudahan dalam Islam.
Islam memang mudah, tapi jangan bermudah-mudahan dalam Islam. Ya, kalau ada suatu ajaran yang dinamakan dengan Islam kok mempersulit, maka perlu dicurigai. Ya, perlu dicurigai. Jangan-jangan ada penyimpangan. Jangan-jangan ada penyimpangan. Seperti itu. Atau kalau ada sikap yang bermudah-mudahan dalam pelaksanaan agama Islam ini, perlu dicurigai. Pasti ada penyimpangan. Seperti itu. Ada yang menghalalkan segala cara. Wah ini ya. Bahaya. Katanya kalau sudah tingkatan wali, boleh melakukan semua tindakan kemaksiatan. Boleh zina, boleh khamar dan sebagainya. Wah, mencurigakan. Ya. Mencurigakan. Ya. Terlalu bermudah-mudahan. Sesat ini. Atau kalau mempersulit, memberatkan. Ya. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang sufi. Ya. Dengan pemimpinnya Al-Junaid. Di antaranya dia. Katanya Al-Junaid. Ada 3 penghalang. Seorang itu mencapai derajat zuhud. Yang pertama ialah at-takassub. Bekerja. Yang kedua ialah at-tazawwuj. Menikah. Dan yang ketiga ialah thalabul ilmi. Menuntut ilmu. Syariat. Dengan bekerja berarti dia condong ke dunia. Karena bekerja itu untuk mencari harta. Dan harta itu tidak lain ialah dunia. Dengan menikah, dia condong terhadap dunia. Karena menikahi wanita. Karena wanita itu ialah perhiasan dunia itu sendiri. Dengan menuntut ilmu syariat. Nah, tadi condong terhadap dunia. Mengapa? Karena orang yang paham ilmu syariat dengan baik dan benar, itu akan dipuji, akan dihargai oleh masyarakat. Nah, berarti orang itu mencari pujian. Begitu. Nah, pujian termasuk apa ini? Sesuatu yang duniawi. Nah, syaratnya itu tinggalkan itu. Katanya si Junaid. Berat. Nah, kalau nggak kerja makan apa? Kalau nggak menikah, waduh, ayah. Berat sekali. Ya kalau memang kalian masih belum siap ya. Kalau sudah kebelet nikah, nah, ya kan? Lautan yang luas tidak akan mampu memisahkan. Nikah. Ya. Siapapun yang menghalangi, ya tidak akan dia pedulikan. Ya, nah, terus maju, tak gentar untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, kalau kamu mencari ilmu syariat, gimana kita bisa beribadah dengan baik kalau nggak tahu ilmunya? Ya, nah semuanya bertentangan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan bahwasanya sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang ialah makanan yang diambil dari apa ini? Hasil usahanya sendiri. Min amal yadi. Nabi Dawud, nah itu apa namanya, makan dari hasil usahanya sendiri. Kerja, ya, yang halal tentunya, ya, yang halal. Kemudian menikah, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah mampu untuk menyelenggarakan walimah, untuk membiayai anak orang lain, ya segera menikah. Mencari ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menurut ilmu syariat wajib atas setiap muslim. Curiga. Wah, ini berarti bertentangan dengan syariat. Gitu, memberatkan. Iya Bang enggak? Berat enggak? Enggak boleh kerja, enggak boleh ini berat ya? Tadi. Oh, ide yang kedua. Al-masyaqqah tajlibut taisir waqta husuliha. Di dalam hadis ini terdapat faedah yang kedua. Keadaan yang berat pasti membuahkan kemudahan
kalau memang pas waktunya. Sholat wajib dengan berdiri. Tapi kalau dalam keadaan waktunya berdiri, dia tidak mampu berdiri. Nah, karena sakit, maka boleh dengan duduk. Datanglah kamu. Tapi kalau tidak pada waktunya nggak boleh. Ya, dia nggak sakit nggak apa-apa, sholat sambil duduk, sholat wajib, nggak boleh. Ya, nah namanya mudah-mudahan. Gitu. Jadi al-masyaqqah tajlibu taysir hanya berlaku pada waktu yang memang disiapkan untuk itu. Ya, tidak boleh dipakai seenaknya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tansyitu alil a'mal wa tabsyirihim bil khair wa thawabil murattab alil a'mal. Disyariatkan untuk membangkitkan semangat orang yang sedang beramal saleh, memberi kabar mereka dengan kebaikan dan pahala yang akan didapatkan. Nah, namanya basyir wa la tunafir. Karena ada orang yang sedang melakukan amalan, ya, beri semangat, motivasi, teruskan langkah, ya, kasih kabar gembira, alasannya ini, ya, biar orang semangat, gitu, senang beramal, ya, namanya at-tarhib, at-targhib namanya, ya, memberi motivasi seorang itu agar semangat dalam beramal. Kemudian kaidah yang lain ialah al-wasiyatul jami'ah fi kaifiyatil sayri was suluk ila Allah. Adanya wasiat yang menyeluruh bagaimana cara kita menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni al-qasdah tablughu. Kalau beragama itu sederhana saja. Ya, sederhana itu ya tidak tambah-tambah, ya tidak dikurangi, apa adanya saja dari syariat, ya. Nah, pasti kalian akan mencapai jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi kalau puasa yang sunnah ya yang disebutkan dalam syariat saja, enggak usah tambah-tambah yang lain. Salat yang wajib ya yang sudah ditetapkan wajib oleh syariat, jangan tambah-tambah yang lain. Ya. Semuanya apa adanya saja. Enggak usah pakai kemudian berlebih-lebihan. Tidak malah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sampainya ke neraka jahanam. Barakallahu fikum. 10 menit ada. 10 menit lagi. Sampai. Nah, barakallahu fikum. Ya mungkin hadis berikutnya insyaallah kita bawakan pada kesempatan yang akan datang saja, ya. Akhirnya semakin lama semakin gelap, ya. Saya juga masih pakai alat bantu kacamata ini, ya. Nah, jadi tambah lama tulisannya semakin remang-remang, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.